Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosio Irunisa, NIM 1813300394. Video ini saya bikin untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Erna Zumrotun MPD, di mata kuliah model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Untuk pengertiannya sendiri, model ini disampaikan kepada peserta didik dan mereka akan memahaminya secara independen. Dalam hal ini, mereka akan diberi kemampuan cara menjadi seorang ilmuwan. Di sini, peserta didik tidak hanya berperan pasif menerima materi pelajaran, namun juga memprosesnya sampai memahami dan menguasai yang biasa disebut pembelajaran aktif, sehingga peserta didik bisa terbiasa untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hosnan, Discovery Learning adalah model pengembangan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa investigasi dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Dengan belajar aktif ini, siswa juga bisa dilatih berpikir secara analisis dan problem solving sehingga ilmu pengetahuan bisa bertahan lama dalam diri siswa. Selanjutnya, menurut Rusofendi, model pembelajaran Discovery Learning merupakan model yang mengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya secara aktif. Untuk jenis dan bentuk model Discovery Learning ini, yang pertama ada Guided Discovery Learning atau pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu bentuk yang memerlukan arahan guru sebagai penyedia dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada Free Discovery Learning atau pembelajaran penemuan bebas, yaitu bentuk yang bebas di mana siswa harus bisa berperan aktif secara mandiri dan tidak memerlukan fasilitator seperti guru. Selanjutnya, selain model pembelajaran Discovery Learning, juga bisa dilakukan dengan hubungan dua arah dan satu arah. Penjabaran lebih lanjut bisa berlandaskan oleh Umar Hamalik 2009 halaman 187, yakni yang pertama, hubungan dua arah adalah di mana siswa harus bisa berkomunikasi dengan guru seperti penjawab pertanyaan. Lalu, guru melakukan komunikasi dengan siswa dengan cara panduan secara baik. Yang kedua yaitu hubungan satu arah adalah siswa akan diberi stimulus agar mereka bisa melaksanakan penemuan, di mana guru akan memberikan sebuah masalah kepada siswa dan mereka akan membuat solusi dengan metode penemuan. Untuk karakteristik dan tujuan Discovery Learning, berdasarkan penuturan Hosnan 2014, model Discovery Learning memiliki karakteristik berupa eksplorasi dan membuat solusi agar bisa memadukan dan mengumumkan sebuah pengetahuan. Berfokus pada peserta didik, aktivitas untuk memadukan ilmu pengetahuan baru dan juga lama. Untuk tujuannya sendiri yaitu, ketika aktivitas penemuan berlangsung, peserta didik akan berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik bisa menghargai usaha penemuan pengetahuan yang dilaksanakannya. Dengan pembelajaran Discovery Learning ini, peserta didik akan bisa mengembangkan proses berpikir induktif, di mana mereka bisa melakukan penjelasan secara abstrak dan konkret, sehingga dalam penemuan solusi jadi lebih mudah. Peserta didik akan bisa mengembangkan atau meningkatkan rencana tanya jawab yang lebih terarah dan terstruktur. Dan tanya jawab bisa menjadi sumber data dan informasi yang efektif dalam aktivitas Discovery Learning. Pembelajaran penemuan atau Discovery Learning bisa menolong peserta didik dalam melatih kerjasama antar mereka. Peserta didik bisa saling berbagi data, mengungkapkan pendapat dan gagasan. Yang terakhir, dengan keterampilan penemuan atau Discovery Learning ini, siswa bisa
menemukan beberapa kasus masalah yang nantinya bisa ditemukan solusinya. Sehingga ilmu pengetahuan bisa lebih mudah untuk dibagi dan selanjutnya bisa mudah untuk diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran yang baru. Selanjutnya, langkah-langkah atau sintaks dari discovery learning. Yang pertama yaitu ada orientation. Pada sesi awal ini, yakni orientation, siswa akan dituntut untuk bisa memperhatikan informasi dari mulai latar belakang, pengenalan masalah dan kejadian, mengaitkan kejadian dengan pengetahuan lama. Sintaks atau langkah orientation akan membuat kekuatan tafsir, analisis, dan evaluasi akan berkembang sehingga siswa bisa berpikir kritis. Pada sesi ini, guru akan memberi materi yang sesuai dengan kejadian nyata dan nantinya siswa akan dipusatkan untuk mempelajari materi dan permasalahannya. Kejadian yang dipresentasikan membuat siswa bisa mudah untuk dinilai. Yang kedua ada hypothesis generation. Pada sintaks ini, siswa akan membuat hipotesis yang berhubungan dengan masalah. Siswa akan diformulasikan masalah yang ada dan menemukan tujuan dari proses pembelajaran. Manfaat dari langkah hipotesis generation adalah mengembangkan keahlian siswa dalam analisis, tafsir, evaluasi, dan deduksi atau mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada hipotesis testing. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk bisa membuat strategi dan melakukan penelitian agar keabsahan hipotesis yang telah diformulasikan, dihimpun datanya, dan menghubungkan hasil dari eksperimen menjadi terbukti. Pada sintaks atau tahap ini, siswa akan didorong untuk bisa mengembangkan keahlian dalam mengatur diri, evaluasi, analisis, menafsirkan, dan mengungkapkan suatu konsep abstrak maupun konkret. Selanjutnya, conclusion. Aktivitas siswa pada sesi conclusion adalah mengulas kembali hipotesis yang sudah diformulasikan dengan fakta yang sudah didapat dari hipotesis testing. Siswa akan menemukan apakah fakta yang telah diuji dari hipotesis testing sesuai dengan yang sudah diformulasikan. Pada sesi conclusion ini, siswa bisa membuat perubahan hipotesis lama dengan yang baru. Pada sintaks atau langkah conclusion bisa membuat siswa berkembang di ranah cara menyimpulkan, menganalisis, menafsirkan, evaluasi, dan menjabarkan. Yang terakhir yaitu regulation. Pada sesi regulation ini, siswa akan melakukan aktivitas berupa menyusun strategi, memeriksa, dan evaluasi. Penyusunan strategi mengaitkan antara aktivitas memutuskan tujuan dan metode untuk meraih tujuan tersebut. Aktivitas memeriksa atau mentoring adalah aktivitas yang mana untuk memahami kebenaran dari action yang dilakukan siswa berhubungan dengan hasil yang telah disusun strateginya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model discovery learning. Yang pertama, dalam aktivitas belajar, siswa akan aktif. Ini dikarenakan mereka akan menyelesaikan permasalahan atau menemukan pengetahuan secara mandiri. Dengan model discovery learning, siswa akan menguasai pelajaran secara mendalam. Ini dikarenakan siswa mencerna dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan itu sehingga bisa lebih bertahan lama dalam ingatannya. Selanjutnya, dengan memahami dan menemukan secara mandiri akan memicu rasa puas. Rasa puas tersebut akan memotivasi siswa untuk memahami dan menemukan lagi. Ini menjadikan minat belajar akan berkembang. Selanjutnya, siswa yang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan discovery learning akan lebih sanggup membagi ilmu pengetahuannya di berbagai aspek. Yang terakhir, dengan metode discovery learning ini, siswa akan terlatih untuk bisa belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model discovery learning. Yang pertama, model ini akan memicu sebuah anggapan setiap pikiran pasti sudah siap untuk belajar. Namun, untuk siswa yang lemah, mereka akan mendapati kesukaran dalam berpikir abstrak atau menjabarkan sebuah pengetahuan melalui tulisan maupun ucapan sehingga siswa tersebut bisa terkuras mentalnya.
Dalam prakteknya, model discovery learning kurang bisa mengcover jumlah siswa yang jumlahnya banyak. Ini disebabkan akan memakan waktu yang relatif tidak sedikit. Esensi dalam model discovery learning akan tidak tersampaikan jika digunakan pada pola pikir guru dan murid yang sudah nyaman dengan metode lama. Jadi, gunakan metode penemuan dengan cara bertahap. Pembelajaran discovery lebih efektif bila digunakan untuk membangkitkan penguasaan dan pemahaman. Namun, dalam membangkitkan komponen keterampilan, konsep, dan emosi pembelajaran, ini kurang bisa memfasilitasi. Materi yang ditentukan oleh guru dalam model pembelajaran ini mengakibatkan siswa tidak bisa memilih apa yang diinginkan oleh mereka dalam berpikir. Kesimpulannya yaitu, secara garis besar, esensi dari model pembelajaran discovery learning merupakan aktivitas siswa untuk memahami maksud, arti, konsep, dan mengkoneksikan sesuatu dengan merangsang intuitifnya agar mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan. Model pembelajaran ini akan berhasil apabila siswa bisa terdorong untuk mau memakai mental atau semangatnya untuk menemukan sebuah teori, prinsip, dan konsep. Pembelajaran discovery dilaksanakan dengan cara observasi, kategorisasi, penilaian, prediksi, pemilihan, dan deduksi atau menyimpulkan. Proses tersebut bisa juga dinamakan proses kognitif. Sedangkan maksud dari aktivitas discovery adalah proses mental untuk mengasimilasi konsep dan prinsip dalam pemikiran. Untuk referensi model pembelajaran discovery learning, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.